personil. Teman-teman, tadinya saya kepikiran pengen banyak sebenarnya bahasannya, cuman saat saya coba buat materinya, kok jadinya sedikit-sedikit, takutnya nggak cukup waktunya. Jadi saya coba summary-kan lagi, saya identifikasi lagi kira-kira apa sih yang minimal banget lah yang perlu kita tahu bagi seorang HSE seperti itu, biar bisa cocok sama waktunya. Mungkin nanti kalau ada sesi berikutnya kita akan bahas lagi lebih detail, yang lebih luas daripada ini. Jadi apa yang akan kita bahas? Pertama terkait dengan risk assessment atau penilaian resiko. Karena ini menurut saya satu aspek yang paling penting untuk sebagai seorang HSE. Karena tadi kita tugasnya untuk mencegah yang namanya kecelakaan. Kan terjadi karena apa? Karena bahaya. Nah, kita harus tahu apa itu bahaya, apa itu risiko, bagaimana nilainya, bagaimana mengendalikannya, agar tidak terjadi kecelakaan. Itu dulu, itu udah merupakan nyawanya HSE sebenarnya. Kedua, ini juga umum banget terkait dengan pembuatan job safety analysis. Jadi kenapa saya buat materi ini, saya nggak pengen nih teman-teman semuanya nih, karena masih fresh graduate, dibohongin. Kenapa dibohongin? Karena saya sering lihat juga, ada beberapa yang jadi aji mumpung karena fresh graduate-nya belum paham terkait job safety analysis, akhirnya cobalah kayak menjual buku isinya job safety analysis, berisikan job safety analysis JSA dari berbagai macam pekerjaan. Menurut saya itu sama sekali nggak mendidik ya. Job safety analysis itu karena apa? Itu adalah proses yang dibuat itu bersama-sama dengan rekan kerja juga, kita sama-sama brainstorming di situ, seperti itu. Jadi kita di sini perlu tahu sebenarnya metodenya aja sih, metode cara buat, bukan dicecelin dengan job safety analysis yang udah ada, kayak gitu. Nah, jadi ini saya masukin juga di materi kita kali ini, kita akan bahas lah sedikit terkait dengan job safety analysis. Yang ketiga, terkait dengan kontraktor safety management system. Kenapa ini kita bahas CSMS? Karena kemungkinan nanti teman-teman saat terjun ke dunia K3, ke dunia kerja, itu nggak langsung kerja di perusahaan besar ya, mungkin ya. Kalau bisa kerja di perusahaan besar, syukur. Tapi kalau misalnya harus ngerintis dari bawah dulu, kayak saya tadi, di perusahaan konstruksi dulu, yang berkutik sama, di perusahaan kontraktor nih, yang berkutik sama CSMS nih. Jadi teman-teman udah dapat pegangan, dapat gambaran. Itu dulu sih tujuannya di hard skill ini. Semoga waktunya cukup, kita akan bahas 3 hal ini. Yang pertama kita bahas tadi terkait dengan risk assessment, atau diartikan adalah penilaian resiko ya. Jadi penilaian resiko itu apa sih maksudnya? Yaitu adalah proses untuk mengidentifikasi dan tindakan perlindungan. Identifikasi ini maksudnya apa sih? Identifikasi bahaya. Dengan mengevaluasi resiko yang timbul dari suatu bahaya. Jadi kita identifikasi, terus kita evaluasi resiko dari suatu bahaya. Dengan mempertimbangkan kecukupan kontrol yang ada dan memutuskan apakah resiko tersebut dapat diterima atau tidak. Itu merupakan penilaian resiko. Jadi kita identifikasi bahayanya, terus kita nilai resikonya itu tuh dengan kontrol yang sekarang ini kira-kira resikonya cukup nggak ya? Artinya resiko itu bisa kita terima atau enggak nih? Atau jangan-jangan kalau kita lanjutin pekerjaan malah nimbulin kecelakaan. Nah, itu artinya risk assessment. Mungkin kalau di sini masih agak kurang ngerti, nanti kita di slide berikutnya kita bahas lebih detail lah. Nah, contohnya seperti ini ada video ya teman-teman ya. Menurut teman-teman nih, apakah mereka sudah melakukan risk assessment atau belum nih? Kita bisa lihat dulu nih. Nah, oke, videonya saya stop sini ya. Nah, ini ada suatu insiden nih. Insidennya sih nggak menimbulkan ini ya, nggak menunjukkan kerugian terhadap manusia. Maksudnya kerugian itu maksudnya cedera. Tapi kerugiannya dalam berbentuk apa? Berbentuk aset, properti. Ini termasuk ke dalam insiden ya. Karena kan kita insiden itu bukan cuma mencegah kerugian bagi manusia aja, tapi peralatan atau aset dan juga terkait dengan lingkungan. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini dari saat dia melakukan pekerjaan, apakah sudah melakukan risk assessment atau belum nih? Kira-kira. Kalau dari impact-nya ya, dampaknya ya, efeknya seperti ini apa nih? Ya bisa kita bilang belum ya, karena apa? Dari awal harusnya sudah bisa diidentifikasi, ada bahaya apa di sini, ada perbedaan elevasi ya, ketinggian ya, dari si mobil box ini sampai dengan di bawahnya ini. Itu tidak teridentifikasi. Kemudian, dari metode pengangkatannya,
Mereka tidak mengidentifikasi juga, tidak menilai resikonya tadi. Dari dimensi barang yang dibawa nih, box-box minuman ini nih seberapa besar dengan cakupan alat yang digunakan, apakah aman untuk melakukan pekerjaan. Jadi bisa dibilang proses penilaian resiko di sini nih belum efektif dilakukan, sehingga terjadilah insiden tersebut, insiden ini gitu. Kenapa bisa seperti ini? Ini sering banget ditemuin di berbagai tempat kerja. Karena teman-teman ini biasanya pekerja itu udah terbiasa melakukan pekerjaan, udah biasa aja. Jadi yang sebenarnya nggak aman, jadinya seperti aman aja. Jadi lupa untuk melakukan proses risk assessment ini. Nah, tugas kita disitulah sebagai personil HSE. Kita wajib untuk bisa menilai resiko. Kita wajib menilai ada bahaya apa nih di sini nih. Terus apa yang harus kita lakukan biar resikonya ini nggak besar tapi semakin kecil, biar pekerjaan dapat dilakukan dengan aman. Nggak berhenti sampai situ aja, kita juga wajib untuk transfer knowledge, nginfoin juga teman pekerja ini biar mereka juga berpikiran yang sama kayak kita. Nah itu buat gambaran awal aja nih. Oke, kita lanjut. Nah, ini sedikit terkait dengan teman-teman perlu tahu perbedaan-perbedaan dan sering banget ketukar nih terkait dengan bahaya, insiden, resiko, dan eksiden. Sering banget kebalik-balik. Nah, kita akan bahas pertama, apa yang disebut dengan bahaya? Bahaya dulu nih. Karena tadi kan untuk kita menciptakan kondisi yang aman, kita harus menghilangkan dulu yang namanya bahaya. Karena bahaya adalah penyebab kecelakaan. Ya, benar ya? Bahaya adalah penyebab dari yang namanya kecelakaan nih, atau eksiden. Maka untuk mencegah yang namanya eksiden, maka kita harus kenal dulu yang namanya bahaya. Kita harus kenal dulu, terus baru ini kita kendalikan nih bahayanya nih, kita kontrol. Kita kontrol di sini. Agar tidak terjadi yang namanya kecelakaan. Nah, sekarang kita pengen tahu, emang bahaya itu apa sih? Apa yang disebut dengan bahaya? Nah, teman-teman, kalau lihat dari definisinya mungkin, tapi saya nggak akan bahas terkait dengan definisinya detail, kita langsung praktikal aja. Bahaya disebutkan adalah segala sesuatu yang berpotensi menimbulkan kecelakaan. Segala sesuatu yang berpotensi menimbulkan kecelakaan. Yang namanya berpotensi artinya sudah terjadi atau belum terjadi? Kalau boleh teman-teman ini. Yang namanya berpotensi artinya sudah terjadi atau belum terjadi nih? Belum terjadi. Setuju, belum terjadi. Kayak seperti ini nih, ini ada lagi pengangkatannya. Di mana ada selingnya di sini nih, selingnya udah mulai robek nih ya, selingnya ya. Belum terjadi kecelakaan nih karena belum putus, belum jatuh, tapi hampir putus di sini. Maka yang disebut dengan hampir putus ini disebut dengan bahaya atau hazard nih di sini nih. Ya belum terjadi, tapi sangat berpotensi banget karena ininya udah hampir putus, tinggal nunggu dikit lagi nih, itu akan menimbulkan kecelakaan. Bahaya itu, cara gampangnya adalah, mungkin bahaya nanti kita akan bahas ada banyak jenisnya. Teman-teman ada tahu bahaya fisik, bahaya kimia, bahaya ergonomi, ada bahaya psikososial. Tapi cara gampangnya ada dua lah, teman-teman. Buat saya kalau sering sharing ke teman-teman tuh ada dua. Dua pembagian dari bahaya, yaitu adalah tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman. Kalau tindakan tidak aman artinya dari faktor manusianya nih. Dia melakukan tindakan yang nggak aman. Kedua, kondisi yang tidak aman. Kondisinya kayak gini nih. Seling yang hampir putus. Ini merupakan kondisi yang tidak aman. Jadi bahaya itu ada dua hal tersebut. Kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman. Kalau kita biarin nih, bekerja terus nih, udah tahu nih, kita udah identifikasi, oh ada bahaya nih, selingnya hampir putus, kita diemin aja terus, kita lakukan terus pengangkatan. Sampailah dia akhirnya putus. Tak, putus nih. Maka itu apa yang kita sebut? Itu kita sebut sebagai insiden, teman-teman. Insiden. Insiden itu apa? Kejadian yang tidak diinginkan, tidak diharapkan, yang bisa menimbulkan kerugian atau tidak menimbulkan kerugian. Seperti itu. Teman-teman, mohon maaf, ini lagi ada azan, kita tunggu bentar ya. Kita tunggu azan dulu.
Oke, ajarnya udah selesai teman-teman, kita lanjut ya tadi ya. Tadi kita udah bahas sampai dengan bahaya nih, hazard nih. Tadi. Nah, kalau misalnya tadi ini masih berbentuk bahaya, kita di mute nih. Boleh di ini dulu nggak ya, di mute dulu ya temennya. Yang masih... Untuk Kak Naufal, mohon maaf, audionya di mute dulu. Terima kasih ya Mas. Nah, tadi ini, kalau kita biarin hampir putus ini, itu bahaya tadi, sampai dia menimbulkan namanya insiden. Insiden ini udah putus nih. Insiden itu apa sih? Artinya, insiden adalah kejadian yang tidak diinginkan, tidak diharapkan, yang bisa menimbulkan kerugian atau tidak menimbulkan kerugian. Jadi, poinnya ada dua nih. Pertama, kejadian tidak diinginkan, tidak diharapkan. Kemudian saat kita bahas outputnya itu bisa menimbulkan kerugian, bisa tidak menimbulkan kerugian. Putus nih contohnya nih, putus. Tapi kita belum tahu apakah kena orang ataukah enggak. Kalau misalnya kena orang nih, kan ada kerugian berarti ya, cedera orangnya nih. Maka itu disebut bukan insiden lagi, tapi namanya adalah accident. Atau kalau di ininya pakai ini ya, accident gini ya. Nah, bentuknya kayak gini. Ini kalau udah kena orang namanya accident. Accident itu apa? Kejadian yang tidak diinginkan, tidak diharapkan, yang menimbulkan kerugian. Kalau insiden tadi belum tahu outputnya, menimbulkan kerugian atau enggak. Seperti itu. Tapi kalau udah menimbulkan kerugian, namanya accident. Oh, seandainya nih putus nih, dan orangnya nih nggak pas lagi ada di sini nih, dia berada di jauh nih. Jadi nggak kena orangnya nggak cedera, dan ternyata yang di dalam sini komponennya pun nggak rusak. Artinya nggak ada kerugian. Maka disebut apa? Disebutnya adalah ini near miss, teman-teman. Kalau sering dengar juga. Namanya adalah near miss. Atau bisa disebut hampir celaka. Near miss. Jadi udah ada kejadian nih. Udah ada kejadiannya nih. Cuman output dari kejadian tersebut tidak ada kerugian. Maka itu disebut near miss. Nah, untuk sebagai seorang HSE, teman-teman harus tahu perbedaannya. Apa itu hazard, apa itu insiden, apa itu accident, apa itu near miss. Jangan ada lagi yang bilang near miss adalah saat kita nyebrang, ada mobil lewat, hampir nabrak kita, Bang. Itu bukan near miss sebenarnya. Yaitu adalah bahaya aja itu. Kalau near miss itu ada kontak, mobilnya kontak ke kita, kejadian tidak diinginkan kan, kontak ke kita, dan tapi outputnya kita nggak celaka, mobilnya nggak rusak, itu disebut sebagai near miss. Sedangkan accident ada kerugian di situ, baik di manusia, peralatan, atau di lingkungan. Kalau kurang jelas, saya harapkan nanti bisa ditanyakan lagi ya teman-teman ya. Itu tadi dulu tuh, kita tahu apa itu bahaya, apa itu insiden, apa itu accident, apa itu near miss. Yang berikutnya kita perlu tahu, karena judulnya kan risk assessment, penilaian resiko. Maka kita perlu tahu dulu apa yang namanya resiko. Kalau disebutkan resiko ini adalah nilai dari suatu bahaya. Tadi kalau kita bilang nih ini bahaya nih, hampir putus nih. Nah, resiko itu adalah nilainya. Bahaya tersebut tuh nilainya seberapa sih? Apakah nilainya low, apakah nilainya moderate, ataukah nilainya high, atau nilainya ekstrim? Kalau nilainya low, oke, masih aman. Mungkin cuman agak goresan dikit aja misalnya. Kalau moderate itu udah bener-bener yang terkelupas, itu udah ada beberapa ulirnya misalnya. High atau ekstrim itu yang tinggal dikit lagi, yang udah bener-bener sampai menimbulkan kecelakaan. Itu resiko. Resiko itulah nilai dari si bahaya tersebut. Cara ngukurnya gimana? Ada dua aspek. Pertama dari faktor kemungkinan, dan kedua faktor akibat atau dampak atau faktor severity. Sampai saat ini, untuk saat ini cukup kita tahu dulu nih pemahamannya ini. Nanti kita akan bahas lebih detail terkait dengan resiko. Jadi jangan ada lagi yang bilang teman-teman, apa resikonya? Tertabrak, terjatuh, terjepit. Itu bukan resiko ya teman-teman ya. Itu udah insiden tuh yang namanya tertabrak, terjatuh, terjepit. Itu udah namanya insiden. Tapi kalau kita bicara apa resikonya, maka resikonya adalah low, apakah medium, apakah high, atau apakah ekstrim. Kalau kita tanya bahaya itu apa? Bahaya adalah dua hal tadi, tindakan tidak aman atau kondisi tidak aman.
Kalau ini kan seling yang hampir putus, berarti ini adalah kondisi yang tidak aman. Jangan lagi bilang bahayanya apa dari pekerjaan kita. Oh, bahayanya ini terjatuh, Pak. Bahayanya ini terpleset. Itu bukan ya. Terpleset itu udah kejadian yang tidak diharapkan. Itu disebut sebagai insiden. Seperti itu dulu. Mudah-mudahan sampai sini ngerti. Nanti kita coba bahas lagi di slide berikutnya ya. Kalau ini lebih detailnya. Nah, ini teman-teman untuk bentar, saya hapus dulu. Oke. Nah, kalau teman-teman pengen tahu lebih detail terkait dengan proses manajemen resiko, teman-teman bisa ngelihat ke standarnya nih, ada di ISO 31000 tahun 2018 yang paling terbaru. Tapi kita nggak akan bahas lebih detail dari sini lah. Jadi, ini adalah proses bagaimana kita mengelola resiko. Di mana dalam proses manajemen resiko itu kan ada scope, penentuan scope, ada risk assessment, ada risk treatment, sampai dengan pelaporan dan pencatatan nih. Di mana risk assessment itu masuk ke dalam proses manajemen resiko, bagian ini aja nih, 3 hal ini nih. Ini adalah kriteria risk assessment nih. Mulai dari bagaimana kita mengidentifikasi bahaya, identifikasi resiko, terus bagaimana kita analisis resikonya itu dari faktor kemungkinan itu apa, faktor severity itu apa, baru kemudian kita nilai apakah nilai resikonya low, ekstrim, atau high. Nanti ini detailnya kita bahas di slide berikutnya. Sampai dengan nanti tahapan berikutnya adalah kita menentukan pengendalian apa yang cocok. Seperti itu. Kalau mau ditanya lebih detail terkait risk management, itu harus mulai dari awal dulu nih, dari penentuan skop, konteks, dan kriteria. Jadi maksudnya apa penilaian skop ini? Jadi jangan sampai kita perusahaan konstruksi, malah kita identifikasi bahaya perusahaan pertambangan, atau bahaya migas, nggak nyambung jadinya. Itu maksudnya di tahapan awal ini, kita menentukan dulu konteks skopnya. Tapi kita nggak akan bahas detail di sini, kita bahas di risk assessment aja. Mulai dari risk identifikasi, risk analisis, dan risk evaluasi. Seperti itu. Kalau mau tahu lebih detail, bisa ngecek ke ISO 31000/2018 ya, teman-teman semuanya. Oke, ini sedikit informasi aja, kita lanjut lagi. Oke, kita masuk tadi. Yang namanya risk assessment kan ada 3 tahapan tadi ya. Mulai dari identifikasi resiko, analisa resiko, kemudian evaluasi resiko. Nah, sekarang kita bahas dulu identifikasi resiko atau bahaya. Tadi kita udah tahu teman-teman, yang namanya bahaya itu adalah agen, sumber, atau situasi. Atau secara gampangnya adalah segala sesuatu yang berpotensi. Nih, saya tandain nih, berpotensi menyebabkan cedera, kerusakan, atau pencemaran lingkungan. Jadi belum terjadi sebenarnya. Belum terjadi yang namanya bahaya itu. Bisa secara umum dibagi 2, tindakan tidak aman atau kondisi tidak aman. Kalau kondisi tidak aman, contohnya apa tadi? Tadi, seling yang hampir putus, 2, lantai yang licin, 3, mobil yang rusak, 4, apalagi misalnya, jalanan berdebu, itu kondisi tidak aman. Kalau tindakan tidak aman dari faktor manusianya. Supir mengantuk saat mengoperasikan kendaraan, itu udah tindakan tidak aman. Mengendarai unit sambil main HP, itu tindakan tidak aman. Bercanda saat melakukan pekerjaan, itu tindakan tidak aman. Itu bahaya tuh. Artinya kalau dia terusin tindakan tersebut, itu bisa menimbulkan kecelakaan. Tapi belum termasuk ke dalam kecelakaan karena masih berpotensi. Seperti itu. Nah, kalau mau tahu lebih detail lagi, cara kita mengidentifikasi bahaya ini ada ini ya kategorinya ya. Saya rasa teman-teman juga sering dengar. Ada bahaya kimia, ada bahaya fisik, bahaya biologis, mekanis, psikososial, tingkah laku, kelistrikan, dan lain-lain. Ada banyak. Dan banyak juga sumber-sumber standar yang mendefinisikan bahaya itu berbeda-beda. Jadi tinggal cari referensinya aja. Beda dari ANSI beda, dari ISO juga beda, ILO juga beda, tipe-tipe bahayanya. Jadi silakan cari-cari referensi aja. Tapi secara garis besar, biar teman-teman gak bingung, bahaya itu 2 hal tadi, tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman. Itu dulu. Nah, bagaimana cara kita mengidentifikasi bahaya, teman-teman? Tadi kan fungsi kita kan adalah biar nggak sampai terjadi kecelakaan. Kecelakaan disebabkan oleh bahaya. Maka kita harus tahu dulu di tempat kerja kita tuh bahayanya apa aja. Maka kita perlu yang namanya mengidentifikasi. Caranya mengidentifikasi bahaya gimana di tempat kerja? Pertama, teman-teman perlu observasi. Silakan keliling, cek ke tempat kerja. Kalau teman-teman kerja di mana nih? Di area konstruksi, di area workshop, di area konstruksi misalnya. Teman-teman keliling, cek.
Ada nggak kondisi tidak aman di situ? Ada nggak tindakan tidak aman di situ? Pekerjanya ada melakukan tindakan tidak aman nggak? Bisa melalui observasi. Atau cara yang kedua, melalui pemeriksaan menggunakan checklist. Jadi biasanya di perusahaan itu ya kita salah satunya kita perlu menyiapkan ya atau disediakan namanya checklist. Jadi checklist untuk pekerjaan pemasangan atap misalnya. Kita ada pemasangan scaffolding. 1, cek kondisi detail-detail dari si pekerjaan tersebut. Pemasangan atap, apakah tangga yang digunakan itu sudah aman? Nanti kita checklist, oh aman, kita checklist di situ. Kedua, apakah ada pelindung tepinya tuh dari si scaffolding yang kita gunakan? Ada, checklist seperti itu. Apakah udah menggunakan APD yang tepat? Sudah ada. Kita bisa ngecek bahaya dengan checklist. Ini lebih memudahkan kita biar lebih terarah hasil identifikasinya. Atau yang ketiga, melalui diskusi. Ini cara yang paling saya suka nih, belajar di tempat kerja, yaitu dengan diskusi. Saya ajak aja pengawasnya atau saya ajak pekerjanya. Pak, biasanya ngerjain ini Bapak gimana tahapannya? Dia kerja, tuh saya lihat, menurut Bapak ada bahaya apa lagi di sini nih Pak? Nanti dia ngasih tahu, karena dia sering kerja di situ. Kita bisa melalui diskusi atau saling bertukar pendapat terkait dengan bahaya-bahaya yang ada. Itu mengidentifikasi bahaya. Dan yang ketiga, yang keempat, melalui studi dokumen. Jadi kita bisa ngecek dari JSA yang ada, dari kejadian kecelakaan yang ada, dari laporan investigasi atau statistik data, kita bisa cek bahaya-bahaya yang sejenis apa aja. Ini tahapan-tahapan yang bisa kita lakukan untuk mengidentifikasi bahaya di tempat kerja. Atau teman-teman sering dengar ada namanya metode PIPO. PIPO ini adalah singkatan. P-nya itu adalah person atau manusia atau people ya. P-nya ini people, manusia. E itu equipment. Yang kedua adalah environment, yang ketiga P-nya lagi adalah prosedur, dan yang keempat adalah yang kelima adalah organisasi. Jadi kita bisa ngelihat dari orangnya nih, P, people, orangnya ini aman nggak? Dia pakai APD nggak? Dia melakukan tindakan tidak aman nggak? Itu ngecek bahaya dari aspek people. Equipment ada kerusakan nggak? Ada korosi nggak? Ada sertifikasinya nggak? Itu equipmentnya. Ketiga environment-nya, lingkungan sekitarnya ini ada ceceran minyak nggak? Lantainya gimana? Lantainya licin kah? Environment-nya, lingkungan sekitarnya kita lihat. Yang keempat terkait dengan prosedur. Ada nggak prosedurnya nih? Dia melakukan pekerjaan. Ada nggak sertifikatnya? Kita ngecek prosedurnya. Yang keempat organisasinya. Ada nggak yang ngawas? Orangnya dari training atau belum nih? Kalau belum berarti ada bahaya di situ. Wah, ini orang belum berkompeten, kok udah disuruh kerja. Nah, cara identifikasi bahaya bisa melalui itu teman-teman. Ini saya ngasih insight aja bahwa kita bisa mengidentifikasi bahaya melalui 4 tahapan ini atau melalui metode PIPO. People, environment atau equipment, terus juga prosedur, dan terakhir adalah organisasi. Seperti itu. Nah, habis dari identifikasi baru kita tentukan resikonya. Tadi tingkatan resiko itu dibagi menjadi 2. Ada tingkat kemungkinan atau likelihood dan tingkat konsekuensi. Kalau tingkat kemungkinan itu kita cek dulu nih dari frekuensi paparannya. Kira-kira seberapa sering sih kita melakukan pekerjaan tersebut dan berapa lama. Kalau semakin lama dan semakin sering, otomatis resikonya bisa dibilang likelihood-nya semakin tinggi. Terus kondisi lingkungan dan peralatan kerjanya seperti apa? Kalau kondisinya baik, maka nilai resikonya juga semakin kecil. Tapi kalau yang pakai itu rusak, itu otomatis nilai resikonya semakin tinggi. Kemudian keahlian. Kalau orangnya udah dapat sertifikasi dari training, artinya tingkat kemungkinan terjadi kecelakaan semakin rendah dong. Tapi kalau belum di training, masih fresh graduate, nah itu artinya tingkat kemungkinannya semakin tinggi juga. Kemudian sejarah atau record insiden. Sering nggak nih di perusahaan kita terjadi kecelakaan ini nih? Kalau semakin sering, artinya tingkat kemungkinan juga semakin tinggi. Ini untuk menilai tingkat kemungkinan. Kalau dari tingkat konsekuensinya kita cek, kira-kira upaya perlindungan kita ini udah tepat, udah seperti apa. Kemudian lagi tingkat akibat yang layak untuk suatu bahaya. Nanti kita bahas lebih detail, maksudnya apa nih. Jadi kita menilai apakah tindakan-tindakan untuk menahan konsekuensi ini udah kita lakukan atau belum. Kalau belum, artinya tingkat konsekuensinya semakin tinggi. Baru dari sini kita bisa menentukan apa itu resiko awalnya, apa itu resiko terkini, apa itu resiko sisa. Nanti ini kita akan bahas lagi di slide berikutnya. Contohnya kayak gini teman-teman nih, ini ada pekerjaan nih ya. Pekerjaan yang menggunakan scaffolding nih, pekerjaan konstruksi.
Tadi kan kita untuk menentukan nilai resiko ada 2 faktor ya, tingkat kemungkinan yang pertama dan tingkat keparahan atau tingkat severity. Kalau misalnya nih, dalam pekerjaan ini nih, dalam pekerjaan pembuatan scaffolding misalnya, ternyata material scaffolding-nya itu jelek, artinya udah karatan, udah korosi misalnya, maka tingkat kemungkinannya semakin naik nih, tingkat kemungkinan dia. Peralatan tidak terikat, tergeletak di atas scaffolding yang bisa aja nanti ada kemungkinan potensi insidennya si benda tersebut terjatuh. Tingkat kemungkinan kecelakaannya tinggi juga nih, semakin naik. Terus yang berikutnya, pekerja tidak berpengalaman, belum pernah ikut training sebelumnya nih dalam pekerjaan membuat scaffolding ini. Otomatis tingkat kemungkinan kecelakaannya juga semakin naik. Berbeda kondisi kalau misalnya material scaffolding yang digunakan itu yang bagus, peralatan udah terikat, pekerja berpengalaman atau kompeten, maka tingkat kemungkinannya itu semakin turun di sini. Itu cara kita untuk menilai risiko dari faktor pertama dulu, tingkat kemungkinannya dulu. Kemudian dari tingkat akibat, kita cek lagi akibatnya nih. Kalau ternyata ini pekerjaannya ini pembuatan scaffolding, ternyata dia bekerjanya itu ketinggian di atas 15 meter. Wah, artinya kalau seandainya terjatuh di atas 15 meter kan tinggi ya. Bisa aja dia bukan cuma patah tulang lagi, bisa aja meninggal. Oh, karena ketinggian 15 meter, maka tingkat akibatnya nih bisa semakin tinggi nih. Kemudian, si pekerja itu nggak menggunakan full body harness, artinya kalau dia terjatuh, nggak ada lagi yang nahan nih. Langsung aja jatuh ke lantai. Maka tingkat akibatnya juga semakin tinggi. Ketiga, nggak ada jaring pengaman juga. Jadi kalau terjatuh langsung aja ke lantai, maka tingkat akibatnya semakin tinggi. Beda ceritanya kalau ternyata pekerjaannya itu cuman bekerja di ketinggian setengah meter doang. Ya karena cuma setengah meter, kalaupun sekalinya jatuh, paling akibatnya kan nggak seberapa, paling keseleo doang gitu ya. Atau paling ya luka-luka pegel-pegel misalnya. Maka tingkat akibatnya juga semakin kecil. Atau pekerjanya juga udah menggunakan full body harness nih. Atau fall resistant, jadi nggak sampai penahan, dia nggak sampai jatuh jadinya. Bisa juga. Atau dia bekerja dengan jaring pengaman yang udah terpasang. Artinya kalau terjatuh nggak sampai ke lantai dia, masih ada yang nahan. Maka tingkat akibatnya juga semakin rendah. Begitu teman-teman, dalam melihat segala sesuatu, terutama dalam resiko, kita lihat 2 aspek tadi. Tingkat kemungkinan dan tingkat akibat. Itu dulu kita nilai. Kalau kita udah tahu tingkat kemungkinan dan tingkat akibatnya, barulah kita bisa mengevaluasi, menentukan nilai resikonya tadi. Apakah nilai resikonya itu kecil, sedang, tinggi, ataupun ekstrim. Ini mohon maaf sekali lagi saya agak cepat. Intinya biasanya saya agak-agak santai di sini, cuman karena waktu saya agak cepetin. Di sini nanti kalau ada yang bingung ditanyain aja di sesi tanya jawab. Nah ini biasanya nih, karena tadi kan faktor-faktor ini semuanya nilainya subjektif ya. Artinya saya, Aldo nih, sama Mbak Arofah pastinya akan beda nilai ini. Menurut saya kalau ketinggian di atas 15 meter mungkin masih aman aja lah, nggak tinggi. Tapi menurut Mbak Arofah mungkin, wah dia kerja di atas 15 meter nih, udah resikonya udah tinggi tuh akibatnya. Jadi setiap orang tuh beda-beda. Makanya perusahaan biasanya membuat matriks agar mengurangi tingkat kemungkinan orang itu berbeda-beda. Artinya punya pandangan yang sama. Seperti itu dibuatlah matriks. Baik dari matriks kemungkinan tadi atau matriks konsekuensinya. Ini umumnya ada di perusahaan, tapi balik lagi tergantung perusahaannya, prosedurnya. Di ISO 31000 tadi itu nggak menjelaskan secara detail terkait matriks ini. Jadi ini tergantung dari kebutuhan perusahaan aja, teman-teman. Kalau di perusahaan A nih, yang saya ambil contoh nih, dia mendefinisikan kemungkinan itu berdasarkan dari frekuensi kecelakaan yang pernah terjadi. Dibagi menjadi 5 tahapan, mulai dari sangat jarang, mungkin sekali, atau hampir pasti. Dideskripsikan lagi bahwa yang disebut kemungkinan sangat jarang itu kalau kecelakaan yang sama itu nggak pernah terjadi di dalam industri. Di perusahaan si A tersebut dan nggak pernah terjadi di perusahaan yang lainnya. Jadi tingkat frekuensinya itu mungkin kejadian kecelakaannya di atas 10 tahun lah. Itu disebut sangat jarang. Tadi misalnya kita mau melakukan pekerjaan pemasangan scaffolding. Kita mau menentukan nih kemungkinannya seberapa. Apakah hampir pasti, apakah mungkin sekali atau sangat jarang. Pas kita cek ke historinya, oh kita selama ini nih di perusahaan kita dan di perusahaan sejenis saat pemasangan scaffolding 10 tahun terakhir ini kayaknya nggak pernah ada kecelakaan deh. Nggak pernah ada kecelakaan yang sejenis deh. Oh makanya udah kita sepakat aja sebut bahwa tingkat kemungkinannya berarti sangat jarang nih, seperti itu.
Itu adalah salah satu metode untuk menentukan tingkat kemungkinan. Nah, kalau tingkatnya ternyata kejadian tersebut telah terjadi tuh baru 2 bulan yang lalu. Baru 2 bulan lalu kejadian tuh waktu saat perusahaan kita melakukan pekerjaan pemasangan scaffolding. Oh, maka kalau kejadian seperti itu kita sebut itu sebagai hampir pasti nilai kemungkinannya. Kita lock dulu nih. Kemungkinannya berarti adalah hampir pasti karena baru terjadi 2 bulan yang lalu kemungkinannya. Maka tugas kita sekarang cari tingkat konsekuensinya. Tingkat konsekuensinya apakah tidak signifikan, kecil, sedang, besar, bencana, sekali lagi ini tergantung perusahaan. Kalau ternyata kecelakaannya kemungkinannya cuma menyebabkan first aid aja atau pertolongan pertama, maka itu maksudnya tidak signifikan. Kalau dia sampai harus perawatan medis atau medical treatment injury, maka tingkatnya kecil. Kalau sampai menyebabkan restricted duties injury atau sampai LTI, maka nilainya sedang. Kalau sampai kematian tunggal, besar. Kalau kematiannya lebih dari 1 orang, bencana. Seperti itu. Kita cek lagi. Karena pekerjaannya ini di atas 15 meter, dan juga mungkin pekerja kita ini belum mendapatkan sertifikasi bekerja di ketinggian. Maka ya kita bisa sebutkan tingkat konsekuensinya mungkin bisa sampai dengan kematian nih. Maka kita bisa sebutkan bahwa konsekuensinya adalah besar. Akhirnya apa kalau dapat tingkat kemungkinan dan tingkat konsekuensi? Ya kita kalikan aja. Tingkat kemungkinannya hampir pasti nih. Tingkat konsekuensinya besar. Maka nilai resikonya apa? Nah, kita pakai matriks seperti ini, teman-teman. Tadi tingkat kemungkinannya adalah hampir pasti. Tingkat konsekuensinya adalah besar. Maka saat kita tarik, maka yang disebut dengan resiko, nilai resiko dari pemasangan scaffolding ini adalah ekstrim. Itu contohnya aja ya. Kalau ekstrim itu artinya apa? Artinya pekerjaan tersebut belum boleh dilakukan, harus di stop dulu sebelum dilakukan pengendalian yang lebih. Risiko. Nah, teman-teman bisa definisikan lagi tingkat resiko itu ada beberapa. Kalau di perusahaan saya sebelumnya ini, kalau nilainya ekstrim artinya tidak dapat diterima dan pekerjaan tidak dapat dilakukan. Faktor bahaya tadi harus dihindari, artinya harus dilakukan pengendalian. Melalui apa hierarki pengendalian ya, nanti kita akan bahas. Kalau nilainya tinggi, itu juga harus dilakukan pengendalian sampai tahapan yang bisa diterima. Dan di sini nih ada catatan lagi bahwa harus dapat persetujuan dari tingkat manajemen. Jadi manajemen itu harus memberikan approval dulu sebelum melakukan pekerjaan tersebut. Kalau menengah ini nggak perlu approval dari manajemennya ini tingkatnya. Bisa dilakukan, tapi ya pastiin aja nggak pengendalian tadi tetap dilakukan, jangan sampai ada yang loss. Kalau rendah itu artinya udah aman, oke. Berarti ini pengendaliannya ini udah oke, seperti itu. Ini tingkat resikonya. Jadi seperti itu teman-teman, cara untuk menentukan nilai resiko. Kalau misalnya dia kemungkinannya jarang, terus konsekuensinya sampai bencana, maka nilai resikonya adalah high. Kalau high tadi artinya apa? Pekerjaan tersebut harus dilakukan pengendalian lagi yang lebih. Ya, tetapi harus dapat persetujuan dari manajemen. Kalau belum dapat persetujuan, berarti dia belum boleh. Oke, berarti dilakukan lagi nih pengendalian nih. Di training lagi orangnya, terus juga udah pakai body harness tadi, terus juga udah ada perlindungan buat dari tools agar nggak jatuh dari ketinggian, dipasangin juga. Kita nilai lagi, turun lagi sampai medium. Oh, berarti ini sudah boleh aman dilakukan, walaupun nggak perlu persetujuan dari manajemen. Seperti itu konteksnya. Oke, contohnya seperti ini. Sekarang kita masuk ke contohnya ya. Ini ada pekerjaan konstruksi nih, kalau kita lihat nih teman-teman nih. Ada banyak banget yang melakukan pekerjaan nih. Aktivitasnya adalah pekerjaan konstruksi di sini, pembuatan bangunan di sini. Coba saya pengen nanya nih sama teman-teman nih. Dari gambar ini nih, sekilas aja nih, kira-kira apa bahayanya yang teman-teman lihat di sini? Ada yang bisa bantu saya nggak? Boleh dinyalain mic-nya. Bahayanya terjatuh, Bang. Nah, ada yang sebut bahayanya apa? Terjatuh. Saya tanya lagi, terjatuh itu bahaya atau insiden? Insiden. Tuh, ingat ya teman-teman, ini sering kali salah nih. Jadi, yang disebut bahaya itu adalah segala sesuatu yang berpotensi. Isinya dua, tindakan tidak aman, kondisi tidak aman. Kalau terjatuh, tertabrak, terpukul, itu udah insiden tuh. Udah disebut insiden.
Ah. Jadi tadi kurang tepat ya kalau dibilang terjatuh. Terjatuh itu adalah potensi insidennya. Berarti bahayanya apa? Gravitasi. Bekerja di Oke. ketinggian. Oke, bahayanya Ketinggian, adalah Bang. bekerja di ketinggian. Tindakan tidak aman di situ kan? Dia kerja di ketinggian. Unsafe condition. Kedua, apalagi? Pekerjaannya mungkin terlalu banyak orang ya. Tidak ada pengawasan. Misalnya semuanya sibuk bekerja di sini, ada kemungkinan mereka saling interaksi, akhirnya ya tadi ada tindakan tidak aman di situ, bahayanya. Itu bahayanya tadi, yang kedua. Apalagi? Yang ketiga, kalau dia tidak menggunakan body harness, itu bahaya atau insiden? Bahaya. 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 Nah, jadi pastikan teman-teman, namanya bahaya itu dua hal tadi. Kondisi tidak aman atau tindakan tidak aman. Jangan ada lagi yang bilang bahaya terjatuh, terpukul, tertabrak. Bukan ya. Itu adalah insiden. Nah, berikutnya kalau saya tanya, berarti apa potensial insidennya dari pekerjaan ini? Jatuh. Terjatuh, terpleset, Nah, betul. Atau juga kemungkinan kejatuhan material ya. Dari atas kejatuhan material. Itu adalah potensial insiden. Nah, sekarang saya tanya, apa nilai resikonya? Apa nih kalau saya tanya nilai resikonya? High. Nah, betul ya teman-teman ya. Jadi yang disebut nilai resiko tadi ada 4 tadi. Apakah low, apakah medium, apakah high, atau ekstrim. Walaupun tadi mbaknya mungkin nyebutinnya kan masih ngira-ngira ya. High, medium nih, atau ekstrim nih, ya nggak apa-apa. Tapi kita tahu dulu lah. Kalau ditanya lebih detailnya gimana? Kok bisa menentukan itu high? Maka kita lihat tadi pakai matriks yang udah kita buat tadi untuk perusahaan kita. Seperti itu. Kalau high tadi misalnya apakah pertemuannya di kemungkinan itu mungkin sekali, konsekuensinya sedang, maka dapatlah high. Tapi di sini saya nggak bahas detail itu, kita udah tahu lah perbedaannya. Yang disebut nilai resiko adalah nilainya, yaitu adalah high, low, medium, atau ekstrim. Seperti itu teman-teman. Jangan ada lagi yang bilang nilai resikonya, yang bilang resiko adalah resikonya bekerja di ketinggian. Resikonya tidak menggunakan body harness. Bukan ya, itu bukan resiko, itu bahaya. Yang disebut resiko adalah nilai tadi. Seperti itu, teman-teman. Sekarang kita masuk ke evaluasi pengendalian bahaya. Nah, pengendalian itu ada hierarkinya ya, teman-teman ya. Ada hierarkinya dari yang paling efektif sampai dengan yang tidak paling efektif. Yang paling efektif itu maksudnya eliminasi. Kita hilangkan sama sekali bahayanya. Kedua, kita substitusi. Kita ganti bahaya tersebut dengan bahaya yang lain. Ketiga, engineering control, atau melalui teknik rekayasa. Yang keempat, melalui administrasi. Dan yang kelima adalah APD. Dan jangan pernah menentukan pengendalian itu dari bawah. Artinya kalau membuat pengendalian dikit-dikit dari APD, bekerja di ketinggian, gunakan body harness, itu langsung pengendalian kita yang pertama. Salah. Yang namanya PPE itu atau APD itu paling yang terakhir dia. Jadi usahakan dulu dieliminasi, baru substitusi sampai dengan PPE. Misalnya, kita mau pekerjaan pergantian AC misalnya, perbaikan AC di ketinggian 2 meter misalnya rumah kita. Eliminasi bisa nggak? Oh bisa nih, dieliminasi dulu aja nih. Yaitu kita bisa aja, kita turunin dulu AC-nya, kita kerjain di bawah. Artinya kan kita hilangin nih resiko bekerja di ketinggiannya. Karena kita nggak langsung memperbaiki AC dari ketinggian. Itu eliminasi, itu paling bagus. Lakukanlah kalau bisa. Atau kita substitusi. Ya udah, daripada kita perbaikin, ya mirip eliminasi juga sih. Daripada kita perbaikin, beli yang baru aja, terus kita pasang. Jadi kita nggak perlu kerja di atas. Eliminasi atau substitusi. Atau kita substitusi, nggak usah diperbaikin, ganti aja pakai kipas. Misalnya kayak gitu, kita ganti lagi. Itu bisa juga, substitusi. Lebih bagus lagi. Jangan dikit-dikit ada pekerjaan, langsung aja. Oh, pekerjaan perbaikan AC di ketinggian 2 meter. Ya udah kalau gitu kita pasang body harness aja nih. Pakai helm, kayak gitu, pakai sepatu safety. Nah, jangan kayak gitu ya, karena yang namanya APD itu yang paling terakhir. Engineering control itu maksudnya apa? Teknik rekayasa ya. Jadi kayak mulai pembuatan barricade, pembuatan pembuatan desain, atau ya secara rekayasa teknis kita membuat modifikasi baru untuk menghalangi kecelakaan tersebut, menghalangi bahaya tersebut, itu engineering. Kalau administratif itu secara administrasi, mulai dari
permit to work, pembuatan job safety analysis, terus juga trainingin orangnya, itu administratif, seperti itu. Jadi ingat poinnya adalah jangan dikit-dikit langsung APD. Kalau bisa mengendalikan bahaya dari eliminasi sampai dengan ke bawah. Kalau di sini tadi, apa nih kira-kira nih ininya nih, pengendaliannya nih, yang bisa kita lakukan dalam pekerjaan konstruksi tadi nih. Dari eliminasi bisa nggak kita eliminasi pekerjaannya? Mungkin nggak kita eliminasi nih? Nggak bisa, Bang. Oke, mungkin dari faktor perusahaan nggak bisa. Oke, atau mungkin biar daripada kayak gini, kita kurangin lah eliminasinya, mungkin nggak pakai material-material kayu gini ya, tapi langsung yang mungkin bisa pakai yang precast, bahan-bahan precast, jadi nggak terlalu banyak orang misalnya, terus nggak apa, kita substitusi sih itu maksudnya ya. Eliminasi nggak bisa kita substitusi. Apakah kita ganti bahannya biar nggak terlalu banyak durasi kerja di sini? Kita ganti sama yang precast aja nih. Jadi tinggal pasang, tinggal ini nggak perlu banyak waktu di sini. Kita substitusi. Engineering bisa nggak? Engineering misalnya pakai Bisa. apa? Oke, contohnya pakai apa engineering tuh? Bisa membentuk pakai scaffold dulu. Oke, dulu atau kalau punya alat lagi kayak elevated work platform ya. Bisa. Ya, pakai EWP juga bisa kalau bisa dilakukan, oke. Terus turun lagi baru administrasi. Orangnya berarti di-trainingin dulu. Ya, dia dapat sertifikasi. Terus apalagi sebelum kerja wajib dibuat job Safety safety briefing. analisis, safety briefing itu dilakukan. Baru yang terakhir adalah penggunaan APD. Jangan dikit-dikit langsung APD, dikit-dikit langsung APD, bukan gitu ya. Jadi harus baru urutan seperti itu. Oke, langsung cepat aja nih teman-teman nih. Berikutnya kita akan bahas job safety analysis. Ini adalah salah satu tools untuk membantu kita. Kalau tadi kan kita udah bahas tuh cara identifikasi bahaya, nilai resiko, sampai pengendalian. Nah, ternyata di perusahaan tuh ada loh toolsnya untuk ngebantu kita melakukan proses-proses tersebut, yaitu adalah job safety analysis. Seperti apa cara buatnya nanti kita bahas. Tapi sebelum kita buat, ini dulu pertanyaan yang harus kita tahu. Menurut teman-teman, semua pekerjaan itu wajib perlu dibuat JSA-nya atau enggak? Tidak, Bang. Tidak. Kenapa tidak? Pekerjaan-pekerjaan ringan itu sepertinya tidak perlu membutuhkan JSA, Bang. Ya, betul ya. Ada beberapa pekerjaan yang ringan, itu kita melakukan identifikasi resiko atau risk assessment-nya ya secara tersirat aja menggunakan nalar kita yang nggak perlu dituangkan dalam bentuk tools. Karena kalau semuanya kita bikin JSA akan menyita waktu kita ke sana. Jadi sebenarnya pekerjaan apa aja sih yang perluin JSA? Saya setidaknya ada 4 kriteria inilah. Tapi nanti tergantung dari teman-teman juga perusahaannya. Mungkin ada kriteria lain. Misalnya kriteria lain itu adalah persyaratan klien. Ya bisa juga ya. Misalnya kliennya minta pekerjaan A harus dilakukan JSA, walaupun sebenarnya risikonya nggak tinggi, ya artinya tetap harus dilakukan seperti itu. Tapi secara umum ada 4 hal ini nih. Yang pertama, jika pekerjaan tersebut tingkat severity-nya itu besar. Artinya kalau terjadi kecelakaan, itu dapat menimbulkan cedera yang berat. Kalau sampai tingkat severity-nya tinggi tadi, itu maka dia perlu buat JSA. Kedua, jika tingkat kemungkinannya, artinya kekerapannya itu sering banget nih pekerjaan tersebut menimbulkan kecelakaan. Kayak tadi misalnya pekerjaan konstruksi tadi pembuatan atap misalnya, itu sering banget terjadi kecelakaan, maka wajib dibuat JSA. Atau berikutnya, pekerjaan baru yang baru dilakukan. Jadi perusahaan tersebut belum pernah melakukan pekerjaan tersebut nih. Itu adalah hal yang baru buat mereka. Jadi belum punya pengalaman sebelumnya, maka sebaiknya perlu dibuat JSA. Yang berikutnya adalah pekerjaan-pekerjaan yang belum memiliki SOP yang jelas. Jadi belum ada instruksi kerja yang jelas, maka itu juga perlu dibuat JSA-nya. Salah satu dari sini, kriterianya masuk salah satu dari sini, maka wajib kita perlu buat JSA-nya. Tadi sekali lagi, kalau ada perusahaan tadi memiliki kriteria yang lain, silakan disesuaikan aja sama kebutuhan perusahaan yang lain. Tapi intinya nggak semua pekerjaan perlu JSA. Masa ngepel lantai perlu JSA, pekerjaan submit laporan di komputer perlu JSA. Kalau semuanya dibuat JSA kan akan jadi repot banget ya. Jadi itu maksudnya. Langkah-langkah penyusunan JSA. Nah ini setidaknya nih, mungkin berbeda perusahaan, beda juga formatnya. Tapi setidaknya inilah langkah-langkah penyusunan JSA yang menurut saya lengkap dan sebaiknya dilakukan. Pertama, kita menentukan dulu langkah kerja
dan diurutkan secara logis. Jangan dibuat terlalu detail dan jangan dibuat terlalu singkat. Maksudnya seperti apa nanti kita bahas. Dari langkah kerja ini, setiap langkah kerjanya kita tentukan bahayanya. Apa unsafe condition-nya nih, dan apa unsafe action-nya. Tentukan nih. Setelah tentukan bahayanya, dari bahaya tersebut potensi insidennya apa? Setelah kita tentukan potensi insidennya, baru kita nilai resikonya berdasarkan tadi matris yang sudah kita tentukan. Apakah nilai resikonya itu low, medium, high, atau ekstrim. Baru setelah itu kita lakukan pengendalian. Nah, ini adalah langkah penyusunan JSA. Contohnya nih, teman-teman mau melakukan pekerjaan mengganti ban LV yang bocor. LV itu mobil maksudnya ya. Mengganti ban mobil yang bocor. Ini misalnya mengganti ban, kalau misalnya tadi kan dibilang kriterianya adalah pekerjaan yang memiliki tingkat kemungkinan atau tingkat severity yang tinggi, pekerjaan baru, dan pekerjaan belum memiliki SOP. Mungkin teman-teman mikir nih, kok ganti ban LV aja perlu JSA nih. Ya ini sebagai contoh aja ya teman-teman ya, biar kita dapat pemahaman langkah-langkahnya itu secara gampang lah. Anggap aja ini mengganti ban LV yang bocor di tambang misalnya. Jadi makanya perlu JSA gitu. Oke, yang pertama, kita tentu uraikan dulu langkah kerjanya. Tadi poinnya adalah jangan terlalu spesifik, jangan terlalu detail. Jangan terlalu spesifik itu maksudnya apa? Pertama, memarkir LV. Kedua, buka pintu driver. 3, tutup pintu driver. 4, berjalan menuju ban yang bocor. Kelima, melonggarkan baut yang bocor. Itu terlalu detail banget dan nggak penting ya. Masa buka pintu dibikin langkahnya, tutup pintu dibikin langkah lagi. Jadi jangan terlalu detail banget teman-teman. Dan jangan terlalu singkat. Terlalu singkat contohnya apa? Parkir LV. Terus mengendorkan baut roda, melepas ban bocor, mengencangkan baut roda. Udah sampai situ doang. Kalau terlalu singkat, itu juga nanti takutnya banyak bahaya yang nggak teridentifikasi. Padahal bahaya tersebut bisa menimbulkan kecelakaan. Jadi cobalah buat uraikan itu berdasarkan langkah-langkah yang kira-kira punya bahaya-bahaya yang spesifik, bahaya-bahaya yang baru. Di sini kalau saya tentukan contohnya yang idealnya ada 9 langkah lah. Kalau saat kita mau bikin JSA untuk ganti ban. Pertama, kita parkir LV-nya. Kedua, kita siapin peralatannya, kunci, dongkrak, dan bannya. Ketiga, mengendorkan baut rodanya. Keempat, memasang dan mendongkrak LV-nya. Kelima, melepas ban yang bocor, baru memasang ban cadangan, melepas dongkrak, baru kita kencengin lagi bautnya, baru kita nyimpan lagi peralatannya. Nah, ini menurut saya ideal lah. Jadi, langkah-langkahnya detail, tetapi tidak terlalu spesifik dan tidak terlalu umum, seperti itu. Udah kita tentukan nih uraian langkah-langkahnya nih. Maka dari setiap langkah-langkah kerja ini, langkah kedua apa tadi? Kita tentukan bahayanya. Apa bahaya dari memarkir LV? Apa bahaya dari menyiapkan peralatan kunci? Nah, berikutnya adalah tugas kita adalah mengidentifikasi bahaya. Pertimbangkan, apa aja sih hal-hal yang bisa salah? Apa, bagaimana, dan mengapa? Contohnya tadi, kita bisa melalui identifikasi yang tadi ya, PEPO tadi. Itu bisa kita lakukan. Atau kita bisa menggunakan checklist bahaya. Kita bisa ngecek juga peraturan perundangan, atau kalau terlalu ini, ya setidaknya ini adalah langkah-langkah kita untuk mengidentifikasi yang namanya bahaya tadi. Nah, contohnya tadi, memarkir LV. Kita tentukan bahayanya. Bahayanya adalah parkir di tempat tidak rata. Kedua, rem parkir tidak berfungsi dengan baik. Parkir di tempat tidak rata ini artinya apa? Dia unsafe atau unsafe condition? Kondisi. Oke. Ini sebenarnya tergantung redaksi aja ya. Iya, tergantung redaksi ya. Kalau tidak ratanya doang nih, area parkir tidak rata itu kondisi. Tapi kalau di sini kan kita sebut parkir di tempat tidak rata. Yang parkirnya kan orangnya. Iya nggak? Iya, benar. Parkir di tempat tidak rata. Berarti kita fokusnya ke orangnya nih. Orangnya melakukan tindakan yang tidak aman di sini. Dia parkir di tempat yang nggak rata. Harusnya dia parkir di tempat yang rata gitu. Berarti ini adalah unsafe action. Rem parkir tidak berfungsi dengan baik. Ini maka adalah unsafe kondisi nih, kondisi tidak aman. Nah, minimal ini, tapi sebenarnya masih banyak lagi lah bahaya-bahaya saat kita parkir LV. Apalagi kalau di tambang ya. Di area tambang pasti banyak lagi bahaya-bahaya lain. Tapi ini buat contoh aja.
Setelah kita tentukan bahayanya tadi, apa potensinya? Potensi insiden dari parkir di tempat tidak rata, maka otomatis mobil bisa meluncur nih. Kalau dia rem parkir tidak berfungsi dengan baik, bisa-bisa si LV itu nggak seimbang lagi, akhirnya dia menabrak objek lain. Itu potensi insidennya. Dan jangan pernah kebalik, bahaya tiba-tiba nyebutin mobil meluncur. Bahaya di sini menabrak objek lain. Kenapa? Itu tidak tepat. Karena nanti kita akan bingung menentukan pengendaliannya. Ingat, pengendalian ini kan untuk mengendalikan bahaya. Kalau teman-teman cuma nyebutin potensi insidennya aja, nggak ada bahayanya, kita bingung. Nanti saat pengendalian itu seperti apa? Nggak akan jadi spesifik jadinya. Seperti itu. Baru setelah kita tentukan bahaya, potensi insidennya, baru kita tentukan pengendaliannya nih teman-teman. Tadi ingat, pengendaliannya melalui proses gunakan prinsip apa tadi? Hierarki ya. Dari eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, administrasi, sampai dengan APD. Penulisan kata harus spesifik. Jangan pernah bikin JSA cuman pastikan hati-hati. Gunakan peralatan yang sesuai. Jangan. Gunakan peralatan yang sesuai itu apa? Sebutin. Gunakan apa? Misalnya dongkrak yang masih berfungsi dengan baik, gunakan dongkrak atau apa. APD yang sesuai. Jangan gunakan APD yang sesuai. Sebut aja APD-nya apa? Sarung tangan. Terus apalagi misalnya masker, helm safety. Sebutin. Jangan bilang yang sesuai standar, yang aman. Karena itu nggak spesifik, teman-teman. Amannya saya sama amannya teman-teman mungkin beda. Yang sesuai sama saya, sesuai sama teman-teman mungkin beda. Jadi sebutkan saat bikin pengendalian itu yang spesifik. Terus pastikan rekomendasinya itu yang logis ya. Artinya bisa dilakukan. Bukan yang ngawang-ngawang gitu, terlalu tinggi. Seperti itu. Contohnya ini, tadi mobil meluncur, maka pengendaliannya apa? Eliminasi aja langsung. Berarti kita harusnya parkir di tempat yang rata, biar dia nggak meluncur lagi. Atau kalau ini kurang, ya udah gunakan ganjel ban aja. Yang ketiga, aktifkan rem tangan. Kalau yang bahaya rem parkir tidak berfungsi, maka pengendaliannya lakukan servis berkala, lakukan pemeriksaan harian. Pemeriksaan harian sebelum si mobil itu digunakan. Seperti itu tuh pengendaliannya. Pastikan dia selalu berurutan. Baru kita bisa nilai resikonya nih. Oh, setelah dilakukan pengendalian, dari yang nilai resiko tadi, apa nilai resikonya? Oh, low lah. Ya udah, tentukan lagi siapa yang melakukan. Si driver LV-nya aja, driver mobilnya yang melakukan. Seperti itu. Ini adalah langkah penyusunan JSA, teman-teman. Jadi cukup simpel ya. Cukup ini. Tapi poin-poinnya jelas. Langkah kerja, bahaya, potensi insiden, pengendalian, nilai resiko, baru tambahin siapa yang melaksanakan. Itu dia. Itu untuk JSA. Oke, langsung aja karena waktunya udah agak mepet, kita bahas ke CSMS, Contractor Safety Management System. Jadi CSMS ini apa sih, teman-teman? CSMS adalah suatu sistem manajemen untuk mengelola kontraktor yang bekerja di lingkungan perusahaan. Kenapa CSMS ini perlu dilakukan? Karena seringkali dalam suatu proyek justru banyakkan kontraktornya daripada si kliennya, orang yang bekerja di situ. Dan kontraktor ini, apalagi kalau bidang industrinya kayak konstruksi, itu juga melibatkan tenaga kerja yang banyak banget ya. Dan juga biasanya kompetensinya itu juga bisa dibilang nggak tinggi. Kompetensinya maksudnya tingkat pendidikannya. Maka harus dikelola dengan baik lah. Dan kontraktor itu merupakan tanggung jawab klien juga atau pemilik lahan. Jadi harus dikelola juga nih kontraktor. Kalau kontraktor melakukan terjadi kecelakaan, otomatis kinerja si klien juga ikut terpengaruh juga. Mas Indra, suaranya boleh off-kan dulu. Sepertinya sedang di perjalanan ya, Bang. Dari host kayaknya bisa di-mute, Bang. Oh ya, bisa. Udah. Oke, kita lanjut lagi ya, teman-teman ya. Jadi CSMS merupakan sistem yang komprehensif dalam mengelola kontraktor dari tahap perencanaan sampai tahap pelaksanaan pekerjaan. Teman-teman yang pengen tahu lebih detail, saya udah upload juga nih sebenarnya di YouTube. Silakan cek di sana. Ini saya ngasih gambaran luas aja ya. Jadi nanti beginilah tahapan CSMS pada umumnya, teman-teman. Ada 6 tahapan. Mulai dari risk assessment yang tadi udah kita bahas, kemudian prakualifikasi, seleksi. Ini tahapan sebelum kontrak diberikan. Sebelum ditentukan pemenangnya siapa, sebelum serah terima pekerjaan. Dari risk assessment sampai dengan seleksi.
Habis itu penyerahan kontrak, baru berikutnya melakukan pramobilisasi dan mobilisasi, baru mulai dari pekerjaan berlangsung sampai dengan terakhir di evaluasi akhir. Inilah langkah-langkah proses CSMS. Nah, kita akan bahas langkah-langkah tersebut ya. Analisa resiko itu apa sih maksudnya? Jadi sebelum si klien nih memberikan pekerjaan, dia perlu menentukan dulu resiko dari pekerjaan tersebut. Contohnya, jika PTA misalnya, PTA mau melakukan pekerjaan pembersihan tangki. Pembersihan tangki tangki solar misalnya ya, mau memperbaiki itu, dan mereka nggak bisa melakukannya, maka dia ngajak kontraktor untuk melakukan pekerjaan tersebut. Maka si klien tersebut perlu dulu menentukan tingkat resikonya. Apakah tingkat resikonya low, medium, tinggi, dan juga apakah ekstrim. Nanti dari tingkat resiko itu, ditentukanlah bahwa resikonya ini adalah high. Maka dia akan membuat suatu persyaratan-persyaratan untuk kontraktor siapa yang bisa melakukan pekerjaan tersebut gitu. Jadi ini untuk penilaian awal. Jadi nggak semua kontraktor tuh bisa untuk melakukan pekerjaan tersebut karena udah ditentukan dulu resikonya. Oke, ini analisa resiko. Yang kedua, prakualifikasi. Setelah ditentukan tadi resikonya apa, apakah sedang, apakah rendah, ataukah tinggi atau ekstrim, baru masuk ke prakualifikasi. Jadi di sini si klien akan memberikan persyaratan-persyaratan kepada si kontraktornya untuk dilengkapin. Kalau si kontraktor tersebut bisa melengkapinya, bisa menjawabnya, maka kalau dia kualifikasi, qualified, berarti dia boleh nih lanjut ke sesi berikutnya. Tapi kalau nggak qualified, artinya kontraktor tersebut jangan dulu ya. Nggak boleh dulu yang masuk ya. Makanya tadi saya bilang salah satu persyaratan prakualifikasi biasanya personil HSE-nya. Punya nggak personil HSE-nya? Ada nggak sertifikasinya? Nah, itu di sini masuknya. Oke, setelah itu tahap seleksi. Jadi ternyata pas saat seleksi itu, kontraktor yang memenuhi kualifikasi ada 5 kontraktor nih. Maka dinilai lagi lah, mana nih kontraktor yang paling sesuai. Yang dinilai apa? Mulai dari harganya ya pasti ya. Terus dari bagaimana mereka mendeliver pekerjaannya. Ketiga, bagaimana mereka bisa ngelola K3-nya. Kalau ternyata K3-nya jelek, kinerjanya jelek, sering terjadi kecelakaan, ya udah jangan dipilih aja nih. Seperti itu. Ini tahap seleksi. Oke, habis itu ditentukanlah pemenangnya adalah PT ABC. Maka berikutnya lanjut ke kegiatan awal pekerjaan. Maka si klien ini meminta nih memberikan persyaratan lagi, kira-kira sebelum melakukan pekerjaan si kontraktor tuh harus ngapain aja. Bikin yang namanya HSE plan ya, perencanaan HSE ya. Biar kamu nanti saat melakukan pekerjaan nanti di kontrak ini, apa aja sih program-program yang akan kamu jalankan. Nah, itu di sini maksudnya. Terus orang-orangnya kamu MCU ya, medical check up ya, jangan sampai orang kerja yang kamu kerjakan di sini udah pada penyakitan nih, takutnya nanti malah kerja ke sini malah jadi meninggal di tempat kerja, saya nih yang repot kayak gitu. Ini kegiatan awal pekerjaan, dia nilai kesiapannya nih. Habis itu baru pelaksanaan pekerjaan. Ya udah, melaksanakan program-program K3-nya di sini. Pastikan dijalankan yang udah dituangkan tadi di HSE plan-nya. Baru setelah itu sudah selesai pekerjaan dilakukan, evaluasi. Apakah selama program yang berjalan ini nih, selama pelaksanaannya ini, semua program itu udah dijalankan benar atau enggak? Kalau ternyata banyak temuan, ternyata nggak sesuai nih sama yang dijanjiin sama si kontraktor. Pas dievaluasi yang jelek nilainya, ya udah buat project berikutnya berarti si kontraktor tersebut akan di blacklist. Kalau seandainya evaluasinya bagus, maka si kontraktor tersebut bisa dilanjutkan proses berikutnya tanpa melalui yang namanya prakualifikasi. Jadi tiba-tiba langsung seleksi aja, bisa seperti itu. Jadi ini langkah-langkah umum utama dalam proses CSMS, teman-teman. Kita bahas satu tadi. Fase 1 risk assessment. Jadi mulai dari kaji dampak negatif pekerjaan kontrak terhadap aspek HSE. Jadi penilaian resiko ya. Tingkatan resiko HSE menjadi dasar persyaratan tahapan CSMS selanjutnya. Jadi intinya dinilai dulu resikonya. Risk assessment yang disusun harus disetujui oleh team leader. Tidak ada kontrak yang boleh diproses tanpa melakukan risk assessment terlebih dahulu. Jadi ini benar-benar tahapan awal. Siapa yang melakukan? Ya kliennya ya. Di sini. Yang kedua, tahapan prakualifikasi. Gimana sih caranya? Diundanglah kontraktor untuk berpartisipasi dengan mengisi lembar pertanyaan dan memahami syarat ikut tender. Lembar jawaban kontraktor kemudian dievaluasi. Terus dinilai, di scoring. Apakah sudah memenuhi nilainya atau enggak? Kalau enggak, berarti ya belum kualifikasi di sini. Harus diperbaikin dulu.
Seperti itu. Detailnya ini cara ngisi kuesionernya saya udah bahas sih, saya udah pernah ada di webinar yang lain, ada di YouTube juga, silakan teman-teman lihat ya. Kita nggak akan sempet kalau hari ini kita bahas semua. Berikutnya tadi tahapan seleksi, biasanya si kontraktor tadi diminta buat HSE plan, nanti dinilai HSE plan-nya itu mana yang paling bagus. Ini dijadikan kriteria dalam pemilihan tender tadi. Seperti itu. Dinilai juga dari aspek bagaimana cara mereka melakukan pekerjaan dan dari harga, ini penting juga. Terus tadi di premobilisasi, dicek nih, dilakukan kick off meeting, ayo meeting sama-sama yuk. Terus dicek, HSE plan-nya ini udah sesuai atau belum. Biasanya HSE plan ini adalah suatu dokumen di mana menjebatani antara si prosedurnya si kontraktor dengan prosedurnya si klien. Jadi nanti ini keputusan nih, kamu nanti melakukan pekerja di sini bakal pakai prosedurmu sendiri atau bakal menggunakan prosedur saya nih sebagai klien nih. Nanti ditentukan di sini. Kalau menggunakan prosedur kontraktor, oke. Tapi ada pengendalian-pengendalian yang dilakukan atau menggunakan prosedurnya si klien. Maka seperti apa teknisnya? Perlu ditransfer dulu ilmunya seperti apa, di sini dibahasnya. Habis itu baru pekerjaannya berlangsung di sini. Dilakukanlah inspeksi, dilakukanlah audit, pastiin program-programnya itu yang udah dimasukin ke dalam HSE plan berjalan dengan baik seperti itu. Terus melakukan emergency response plan atau emergency drill terhadap kondisi emergensi dilakukan di sini. Sampai terakhir dengan melakukan evaluasi akhir, dinilai lagi tadi. Tujuannya untuk menentukan apakah dia ini ya udah bagus ya. Artinya jangan sampai kita ini jelek tapi di proyek berikutnya tetap kita pekerjakan. Jangan sampai seperti itu. Ini adalah fase terakhir di evaluasi akhir. Nah, sampai sini saya rasa materinya cukup sekian ya, teman-teman. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan.